Ingat ya, Anabul itu bukan makhluk verbal. Kita secara nggak langsung mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang cerewet atau mudah gonggong. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini pasti penasaran gimana sih cara mengatasi Anabul yang masih suka gigit-gigit barang di rumah atau ngerusak tanaman-tanaman yang ada di rumah. Karena di video kita kali ini kita akan ngebahas alasan mereka plus solusinya seperti apa. Pastinya secara bijak ya, karena kita sebagai owner pastinya pengen Anabul kita sayang sama kita saat dia terkoreksi atau kita kasih tahu hal yang baik. Nah, di sini ada salah satu Anabul yang memang lagi suka banget gigit-gigit barang di rumah. Seperti yang kita tahu, naluri alamiah mereka saat berburu ya pastinya dengan cara gigit-menggigit. Contohnya seperti ini. Dan ketika gigit-menggigit dan kita biarkan, otomatis ini akan ngebuat sebuah kebiasaan yang buruk nanti ke depannya, karena dia ngerasa bahwasanya gigit-gigit itu hal yang mutlak atau hal yang diperbolehkan saat tinggal bareng di rumah kita. Tapi dengan cara pengkoreksian yang tepat, kita secara nggak langsung akan mengarahkan dia untuk menjadi Anabul yang sesuai yang diharapkan. Oke, pertama-tama teman-teman harus siapin list atau tali yang ada di leher. Tapi sebelumnya kita pengen jelasin level pengkoreksian. Level pengkoreksian itu pertama yaitu pakai kalung. Biasanya kan kalung modelnya flat gitu ya. Tapi itu level pertama. Terus level keduanya kita masuk ke slip list. Slip list itu yang dipakai Anabul ini. Terus yang ketiga berupa choke chain. Ya, berupa rantai kayak gini. Nah, yang berikutnya kita punya yang lebih kecil lagi, choke chain yang lebih kecil lagi. Tujuannya adalah supaya Anabul tahu apa yang tidak boleh dilakukan di rumah. Itu salah satunya dengan cara gigit-gigit atau ngerusakin barang kayak gini. Ingat ya, Anabul itu bukan makhluk verbal. Jadi pada saat kita bilang nano-nano, ketika dia melakukan kesalahan, otomatis kita secara nggak langsung mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang cerewet atau mudah gonggong. Caranya adalah kita lakukan pengkoreksian di saat dia melakukan kesalahan. Nah, saat dia kayak gini, kita perlu hentak listnya 2 kali. Nah, seperti ini. Dan kita bikin Anabul ngelakuin kesalahan lagi. Terus habis itu kita hentak lagi 2 kali. Supaya dia paham kalau hal yang seperti ini alias gigit-gigit barang yang dia sedang sukai untuk digigit itu tidak boleh. Tuh, dilepas. Jangan lupa berikan sebuah pujian kalau dia mau ngedrop. Gitu. Kita ulangi sekali lagi sampai dia nggak mau megang benda tersebut. Tuh, teman-teman bisa lakukan ini di rumah dengan cara hentak listnya 2 kali. Kalau misalkan Anabul dengan dihentak listnya 2 kali seperti ini nggak mempan, kita masuk ke level berikutnya. Karena kita tidak pengen menyakiti Anabul dengan cara menghentak-hentak lehernya terus-menerus, pasti akan batuk gitu. Nah, jangan lupa masuk ke level-level berikutnya. Sebenarnya kesalahan kita sebagai owner adalah selalu mencari video solusi permasalahan tanpa mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Kenapa kok mereka bisa gigit-gigit? Kenapa kok mereka nggak bisa behave dengan baik di rumah? Kenapa kok mereka nggak bisa nurut sama kita? Ya, karena kurangnya bonding kita terhadap Anabul kita. Dan kurangnya kita memberitahu Anabul apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di rumah. Terus caranya gimana? Pastinya kita nggak cuma sekedar ngasih wacana saja. Di sini kalau teman-teman bisa ngelakuin hal yang kita sudah berikan, contoh misalkan Anabul masih suka ngacak-ngacak tanaman, ajak Anabulnya ke tanaman yang dia
biasa rusakin. Terus habis itu pakai list pastinya. Terus saat dia mulai ada niatan untuk merusak, hentak listnya 2 kali seperti yang kita sudah contohkan tadi. Dan kalau berhasil, berarti teman-teman sudah bisa ngikutin cara kita atau bimbingan online kita. Bagaimana cara ngebuat Anabul bisa nurut dan bisa behave dengan baik selama di rumah. Karena di video bimbingan online kita itu nggak cuma sekedar teori saja, tapi kita juga praktekin dan caranya pun juga sangat mudah dipahami dan dipraktekkan. Nggak cuma itu aja, di bimbingan online kita pun kita juga berikan konsultasi gratis ketika punya kendala selama pelatihan. Nah, gimana? Pastinya ini akan mempermudah teman-teman untuk bisa menjadi pelatih sendiri Anabul di rumah agar mereka terhindar dari masalah. Nggak pengen dong, kita pengennya niatnya punya Anabul sebagai teman malah menjadi beban. Artinya kita pengen mereka tetap menjadi teman yang baik. Caranya gimana? Ya ngebuat bonding dan ngebuat sebuah structuring atau bentuk kegiatan yang positif selama di rumah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung klik deskripsi, ada link video, dan di sana teman-teman akan menemukan bagaimana cara ngebuat Anabul bisa patuh dan gak bikin masalah selama di rumah. Teman-teman juga bisa konsultasi bareng sama pelatih kita. Oke, itu saja dari kita dan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Kira-kira bahas apa lagi ya? Drop di komen.